Why? Hello there, love. Didn't see you there. Of course I see you. Kameranya tepat di depan. Anyways, namaku De Kistina, bisa dipanggil Dekis, Kistina, atau Tina. Your choice. Dan bagi kamu yang masih memanggil aku Dea, walaupun aku memperkenalkan diri sendiri sebagai Kistina. Yes, you. Aku sudah lama tertarik dengan sasirangan. Sasirangan itu apa, kalian tanya? Sasirangan adalah batik khas dari Kalimantan dan aku dari Kalimantan Selatan. Dan aku mulai tertariknya sejak aku mengikuti FLS 2N. Bukan sejak sih, tapi meningkat setelah aku mengikuti FLS 2N. Nah, kebetulan juga sekarang ini aku ada tugas videografi yang membuat aku harus mengangkat budaya lokalku. Aku tertarik dengan pembuatan sasirangan, tertarik dengan sejarah sasirangan. Akhirnya, disinilah kita. Sebelum kita berproses, aku berpikir alangkah baiknya kita berbicara dengan seorang ahli, mewawancarai seorang ahli dalam sasirangan. Nah, karena itu, aku bertanya pada guru privatku yang selama ini masih membimbing aku, dan beliau mulai membimbing aku sejak persiapan DKV, persiapan masuk DKV lebih tepatnya. Nah, beliau memberikan nomor seorang ahli dalam sasirangan. Kita akan bertemu dengan beliau besok harinya. Jadinya, kita akan bersiap-siap. Aku akan bersiap-siap, bukan kalian. Kalian melalui keajaiban editing akan bertemu dengan beliau dalam 1, 2, 3. Gak apa-apa, bisa diedit. Kami sekarang di Kampung Buku, yaitu sebuah kafe sekali. Pertama-tama, sekarang kita ada di Kampung Buku. Kampung Buku ini adalah sebuah kafe yang juga ada toko-toko bukunya. Toko bukunya ini bisa juga kok dibaca di sini atau dibeli. Baiknya dibeli sih. Nah, di sini juga biasanya terkumpullah para seniman atau juga pelaku seni yang suka berkesenian. Sekarang bersama saya ada seorang ahli sasirangan. Karena bagi saya harus mengetahui dahulu latar belakang dan juga apa yang sedang saya lakukan. Baiklah Pak, apakah boleh memperkenalkan diri Pian terlebih dahulu? Terima kasih, nama saya Muhammad Ridho. Hobinya, kesenangannya suka dengan membuat sasirangan warna alam. Ya, itu sejak tahun 2009. Ya. Pian kawakah menjelaskan sejarah singkatnya dari sasirangan di Banjarmasin ini? Ya. Kalau dilihat sejarah sasirangan itu ya, misalnya kita mengambil buku yang ditulis oleh Amir Hasan Bondan, yang diterbitkan buku itu berjudul Suluh Kalimantan, terbitkan tahun 1953. Di sana menjelaskan tentang orang Banjar berkebudayaan berpakaian namanya sasirangan. Jadi sejak lama sasirangan itu sudah ada. Namanya tertulis di dalam bukunya itu. Di buku ini Hasan Bondan ya. Nah, kemudian setelah beberapa lama waktu hilang kebudayaan itu. Hilang tentang sasirangan tadi. Nah, kebetulan ada seorang penggagas namanya Ibu Nur Sehan Johansa. Sering didatangi tamu dari Jakarta, dari luar, itu menanyakan kalau di Jawa kan ada batik, di Sumatera ada songket. Nah, kalau di Kalimantan Selatan ini ada enggak? Gitu. Nah, lalu beliau berpikir apa untuk Kalimantan Selatan tekstilnya, adiwastranya itu apa? Lalu beliau teringat dengan kain pamintan. Ya, kain pamintan. Lalu dijadikanlah menjadi kain sasirangan untuk sandang yang dipakai sehari-hari, tidak lagi untuk pengobatan. Oh, dulu pengobatan. Dulu pengobatan pamintan itu. Nah, tekniknya diambil. Teknik jumputan sama jelujur, disirang tadi diambil, lalu dijadikan model pakaian. Namanya sasirangan. Ya, itu.
Pamintan dahulu tuh jadinya obat gitu ya? Pamintan tuh kain yang digunakan untuk pengobatan. Misalnya orang itu sakit, berobat tidak sembuh-sembuh. Lalu ada upaya alternatif. Ya, misalnya dengan cara kedukun. Ya ada sih. Jadi dukun itulah cerita. Oh, ini nanti dibikinkan kain pamintan dengan motif misalnya namanya ular lidi, misalnya naga belimbur, ya naga belimbur dan sebagainya, dibikinkan lalu diolahlah, dan biasanya karena ini ada keyakinan dari masyarakat, kebetulan mungkin pengaruh sugesti apa segalanya, lalu ada kesembuhan lah atau apa, misalnya orang bisa jadi sehat kembali. Ya. Tadi Pian ada menjelaskan tentang pola-pola atau motif ya sebutannya Pak? Kalau Banjarmasin ini ada bermacam-macam sudah motif yang dimiliki di haki ya. Haki. Di antaranya itu ada namanya gigi haruan, iris kuda, turun dayang, ya. Kemudian yang lengkung-lengkung itu misalnya ombak Sinapur Karang, lalu apa namanya kangkung keombakan dan sebagainya. Nah, dari motif-motif itu apakah ada makna tersendiri dari motif itu? Oh ya, motif itu punya makna masing-masing. Misalnya kita lihat naga belimbur ya, itu menggambarkan kesenangan, kegembiraan, karena waktu itu naga sedang bermain-main pada waktu matahari akan tenggelam. Jadi di situ waktu senja, naga hewan yang legendaris itu bersukaria, yaitu menggambarkan kegembiraan, keelokan, dan keluasan. Misalnya ada juga pola apa ya, yang bentuknya kayak bunga, empat kelopak bunga gitu, manggis namanya. Ya, tampuk manggis, ya, ada bintang bahambur, ada jumputan, itu ada macam-macam motifnya. Kalau menurut Pian, sasirang di masa sekarang ini bagaimana dan juga relevansinya di masyarakat serta pelestariannya? Nah, kalau sasirangan itu kan terkenalnya itu sejak tahun 1982. Ya, kenapa? Jadi ada kebijakan dari Gubernur Insinyur Muhammad Said bahwa PNS itu wajib menggunakan pakaian sasirangan. Nah, kemudian pada tahun 2019 itu Pak Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, membuat sebuah edaran bahwa seluruh ASN, seluruh SKPD di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarmasin itu menggunakan sasirangan warna alami. Oh, jadinya harus warna alami. Warna alami tahun 2019 tadi. Ya. Akhirnya meningkatlah perdagangan atau minat terhadap sasirangan warna alam, karena sasirangan warna alam itu ramah lingkungan. Jadi kenapa dikembangkan gitu ya? Kalau apa tadi ASN itu apa ya Pak? ASN itu pegawai negeri maksudnya. PNS. Oh, PNS. Ya, aparatur sipil negara. Itu diwajibkan menggunakan sasirangan warna alam oleh Pak Ibnu Sina setiap hari Kamis di awal minggu pertama. Di awal minggu pertama. Jadinya begitulah cara pemerintah melestarikan kebudayaan kita. Iya, begitu. Iya. Jadi didukung oleh stakeholder. Ada stakeholdernya ya? Iya, seperti wali kota, gubernur tadi kan. Iya, benar. Akhirnya lakulah kain sasirangan itu. Kalau di Kampung Melayu, Kampung Sasirangan. Ya. Itu salah satu dari usahanya juga ya, Pak? Ya, itu kan dari Disperindak. Kemudian dari pariwisata menjadikan itu kampung sasirangan sehingga menjadi maju. Didukung oleh bantuan modal, didukung oleh penyuluhan. Akhirnya maju di sana. Nah, itu salah satu upaya pemerintah untuk memajukan kebudayaan daerah kita. Ya lumayan sih, soalnya kalau Ulun sendiri kemarin sempat mencari-cari sasirangan ke sana juga pastinya, karena tahunya di sana. Setelah itu Ulun kan bakalan membuat sasirangan setelah ini. Pian, adakah saran atau
semacam nasihat sebelum ulun melakukannya? Ya kalau ingin membuat sasirangan tuh yang paling penting ada kemauan dulu ya. Iya. Kemauan, kemudian ketulusan. Terus nanti berniat ini tidak hanya di sini saja. Artinya ini berkelanjutan. Sustainable namanya. Jadi jangan nanti hanya sekedar tugas kuliah kah lalu berhenti gitu ya. Kalau bisa dikembangkan oleh anak muda mulai sekarang. Bagaimana kalian sasirangan itu bisa berkembang dengan bagus nanti ke depannya karena ada keterlibatan anak muda. Ya, itu. Kalau yang ulun tuh lah sebenarnya sudah dari lama sudah tertarik sama sasirangan karena waktu kelas 11 kalaunya SMA ulun. Kak, terima kasih untuk waktunya Pak dan juga ilmu yang diberikan. Pian ada menjelaskan, bukan menjelaskan sih, menyarankan kalau kita membuatnya di rumah alam kan tadi. Pian ada waktunya kapan ya? Hari Minggu aja nanti. Hari Minggu. Hari Minggu ya. Wah, hari Minggu lem. Tapi bisa aja asal jangan hari. Yang berada di Sungai Andai, Banjarmasin. Di sini ini tempatnya bisa dikatakan kafe dan juga bisa dikatakan tempat biasanya musyawarah, diskusi, bisa saja berpadah ya. Baiklah, hari ini kita ada di rumah alam di Sungai Andai, Banjarmasin. Di sini tempatnya bisa dikatakan kafe, juga tempat diskusi maupun musyawarah. Tinggal bilang aja ke pemiliknya yang di sini ini Bu Rahmalina atau Pak Nurhalis. Terus ada kok IG-nya. Terus sekarang ini sebelum lanjut ke pembuatan ada bahan, alat, media. Di sini kita baru mengenalkan ini dahulu, baru kita berproses. Sekarang ada bahan. Bahannya ada yang namanya tawas, ada soda ash, kemudian ini daun galam, misalnya orang Singapura atau Malaysia manggilnya galem, dan ini ada daun ketapang, ini untuk warna kuning. Kemudian ada alatnya ya benang dan juga jarumnya kecil. ada pula gunting dan juga spidol sebagai penanda pola nanti. Sebagai media adalah kain putih. Nah, ini kainnya sebenarnya sudah ada pola duluan, tapi misalnya bikin pola itu ada yang alat bantu pola, ada juga yang lukis langsung. Kalau yang ini sudah dilukis langsung nih, jadinya harus dilipat dulu jadi 2 supaya nanti waktu kita menjahitnya langsung sekaligus 2 juga. Terus pakai jarum, biasanya dijulurnya itu kecil-kecil, pisit-pisit. Kalau pisit-pisit itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya rapat-rapat. Ya, rapat-rapat, ketat-ketat. Nah, ini polanya sudah ada. Kita coba. Ada detail-detail, ambil detail. Lanjut aja kan? Sini kemana kan supaya cepat. Hawa ulun. Kita tarik dulu. Sini. Wah, lebih hancap. Beda tangan ahli. Jadi kamu perlihatkan dulu, lalu kamu tarik. Ya, nah. Polanya. Nah ini terlalu jauh tadi naik kamu. Oh. Ini harusnya stabil gini lah. Tinggi. Nah jadi kalau habis ngekenali kamera ditarik, lo dirapikan, tarik. Nah kalau sudah pisit,
Hanya putar sini nah. Oh, mengunci. Nah, mengunci. Nah, habis itu picik sini. Nah. Kunci. Nah, tak kunci sudah. Stop lagi, Mek. Ya sudah ya lah. Udah cukup aja. Tadi punya itu. Sungai tadi ya? Apa? Panas.
dihapus gitu, habis itu di apa namanya? Tulungan gitu lah. Ada di sini ya, blok sini ya. Tadi blok, iya di blok. Kalau jadi kotaknya jadi putih borong, ya ada borongnya ini putih. Nah itu apa? Diberes dulu enak sih. Nah, ini. Oh, nggih. Ini alat-alat di sana. Iya, Bawa alat-alat ke di sini kah? Bawa ke sini bisa. Ini Sama-sama. Ya harusnya ada lihat ya, siapkan palet